Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Suara nyanyian Natal terdengar di telinga kami. Hari Natal telah tiba. Orang-orang bersemangat merayakannya. Suasana pagi Natal di sekitar rumah Bibi Mary sangat kental terasa. Orang-orang merayakan momen Natal dengan penuh sukacita. Pohon-pohon dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang menggantung di sekitar rumah mereka. Mulai dari lampu-lampu berkilauan, ranting pohon yang diselimuti salju, hingga bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip di antara dedaunan. Salju yang sudah berhenti turun membuat jalanan berwarna putih bersih, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Suara lonceng gereja bergema di udara, menyampaikan pesan sukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat bagi umat Nasrani. Sementara itu, nyanyian para umat Nasrani terdengar merdu, melantunkan pujian dan syukur atas peristiwa bersejarah yang mereka rayakan. Di tengah-tengah kebahagiaan yang menyelimuti kawasan itu, Bibi Mary tampak sibuk di dapur, menyiapkan hidangan spesial untuk keluarga dan tetangga yang akan berkumpul di rumahnya. Aroma kue Natal, daging panggang, dan berbagai hidangan lainnya menguar dari dapur, menggoda selera semua orang yang lewat. Anak-anak berlarian di luar rumah, bermain-main di taman yang dipenuhi salju. Tawa dan suara riang mereka menjadi musik indah yang melengkapi suasana Natal yang hangat dan penuh kasih sayang. Orang dewasa saling bersalaman dan mengucapkan selamat Natal, sambil menukar kado dan cerita tentang berkat yang telah mereka terima di sepanjang tahun. Semua elemen tersebut menyatu, menciptakan pemandangan yang menggambarkan kebahagiaan, harapan, dan kasih sayang yang melingkupi perayaan Natal di sekitar rumah Bibi Mary. Momen indah ini akan selalu terpatri di ingatan mereka, menjadi kenangan tak terlupakan yang senantiasa menghangatkan hati. Aku, Ashley, Adnan dan Larissa hanya bisa menyaksikan saat Bibi Mary bercengkerama dengan para tetangganya, membahas tentang indahnya momen Natal tahun ini dan tahun-tahun yang lalu. Kami tak ikut merayakan, karena kami tahu dalam agama kami merayakan Natal adalah tidak boleh. Kami hanya menghargai perayaan itu tanpa harus mengikuti perayaannya. Sayang, di momen Natal kayak gini, ternyata sanak saudara Bibi dan paman banyak juga ya yang datang. Padahal aku kira Bibi sama paman itu gak punya sanak saudara. Ujar Larissa, masih memperhatikan Bibi Mary yang asyik mengobrol. Iya, sama kayak kita sih. Kurang lebih seperti saat kita merayakan Lebaran. Sanak saudara akan berkumpul, meskipun sebelum itu jarang ada perkumpulan keluarga. Mereka akan datang di saat momen Natal, Paskah dan Halloween. Kedatangan mereka itu semata-mata cuma untuk merayakan hari-hari besar aja. Setelah itu ya biasa lagi gak ada perkumpulan saudara. Jarang. Aku menjelaskan. Aku tahu, karena dulu aku sering datang mengunjungi Bibi Mary dan Paman Robert di kala momen Natal, Halloween, dan juga Paskah. Tapi, sejak aku dewasa dan memilih menjadi seorang Muslim, aku mulai meninggalkan perayaan seperti itu, karena tak sesuai dengan ajaran agamaku. Kayaknya, kalau di momen kayak gini itu seru ya. Semua orang berkumpul, saling kasih hadiah satu sama lain. Begitulah, mereka biasanya akan bertukar hadiah di momen Natal, menghias telur di hari Paskah dan berkostum seram di hari Halloween. Semuanya memiliki makna dan ciri khas tersendiri, yang mana semuanya sangat berarti bagi yang merayakan. Lihat deh, Ashley kayaknya sedih. Larissa menunjuk ke arah Ashley, yang hanya bisa menatap orang-orang yang bersuka cita di hari Natal ini. Aku tahu, dia pasti ingin sekali merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, merasakan kebahagiaan Natal bersama orang tua dan juga sanak saudaranya, tapi terhalang oleh aturan agama barunya. Aku mendekati Ashley dan duduk di sampingnya. Sudahlah, jangan terlalu bersedih. Di agama barumu akan ada perayaan yang menyenangkan juga nanti. Ucapku. Ashley menoleh. Perayaan apa? Tanyanya. Ada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sama-sama merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Hanya berbeda konsep dan caranya saja. Apakah masih lama? Ya, masih sekitar 1 tahun lagi. Itu akan dilakukan setiap tahun dan setiap Muslim akan merayakannya. Tapi, aku sedih. Jason, biasanya,
Aku akan menyiapkan hadiah beberapa hari sebelum hari Natal tiba untuk teman-teman, saudara, dan juga anak-anak tetangga. Lalu, aku akan membagikan hadiahku di hari Natal dan aku juga teman-temanku akan membuka hadiah Natal bersama-sama dengan canda tawa kami. Ashley murung. Kesedihan nampak sekali terpancar di wajahnya. Apa kau tak suka dengan aturan dalam agama yang kau anut saat ini? Tanyaku. Ashley menatapku. Tidak, bukan seperti itu. Aku hanya sedih tak bisa merayakannya lagi. Aku senang dengan semua aturan yang ada karena bisa memberikan batasan untukku dalam segala hal yang buruk. Jelas Ashley. Kalau begitu, kau tak boleh sedih, karena kita juga akan memiliki hari raya yang lebih mengesankan tahun depan. Aku menyemangati Ashley. Ya, perayaan baru untukku akan dimulai tahun depan. Ashley tampak lebih bersemangat lagi. Aku mengusap kepalanya. Senang karena dia tak sedih lagi. Ashley, ada teman-temanmu datang. Nak, kau sambutlah mereka. Paman Wilson memanggil Ashley. Ashley terperanjat. Dia langsung berdiri dan berlari keluar dari rumahnya untuk menyambut teman-temannya. Aku juga beranjak mengikuti Ashley. Adnan dan Larissa juga mengikutiku. Saat kami tiba di ruang tamu, kulihat Ashley dan teman-temannya saling melepas rindu. Pasti sangat rindu, karena sudah lama tak bertemu setelah Ashley tinggal denganku. Ashley tampak gembira ketika teman-temannya memberikan hadiah Natal padanya. Namun dengan berat hati Ashley mengatakan bahwa dia tak akan bisa membalas hadiah mereka. Karena dia tak ikut merayakan lagi. Beruntung, teman-temannya yang sudah tahu Ashley bukan Nasrani lagi. Memahami itu, mereka tak mempermasalahkannya. Kami menghampiri mereka. Teman-teman Ashley terkejut melihat aku dan Adnan. Kau Jason. Sepupunya Ashley. Bukan? Ini seorang gadis berambut keriting berkulit hitam. Dia adalah Joyce, teman kecil Ashley dan dulu juga sering bermain denganku. Ya, aku Jason. Rupanya kau masih ingat padaku. Tentu saja aku ingat. Kau masih tetap tampan. Hanya saja kau sudah tua. Kau tidak menarik lagi bagiku. Hahaha. Candanya. Baguslah. Karena aku juga sudah memiliki istri yang cantik dan anak yang lucu. Joyce membulatkan mata. Kau sudah menikah? Benarkah? Aku mengangguk. Aku menarik Larissa dan mendekapnya. Ini istriku. Namanya Larissa. Bagaimana? Dia cantik. Bukan? Aku memperkenalkan Larissa. Ya Tuhan, kau memang pedofil. Mengapa kau menikahi anak-anak? Keterlaluan. Joyce mengomeliku, mengira kalau Larissa adalah anak-anak. Sembarangan. Dia seumuran dengan kalian. Hanya memang wajahnya saja yang manis seperti anak-anak. Joyce mendekati Larissa, menatapnya lekat dari atas sampai bawah. Benarkah? Kau seumuran dengan kami? Tanyanya tak percaya. Benar. Aku berusia 23 tahun. Sama seperti Ashley dan kalian. Jawab Larissa dengan senyuman ramahnya. OMG! Aku kira kau masih anak-anak. Joyce sampai menutup mulutnya saking tak percaya. Larissa hanya tersenyum. Gadis-gadis barat memang terkadang wajahnya terlihat lebih tua dari usia mereka. Maksudku lebih dewasa. Ashley dan teman-temannya pun terlihat seperti usia 25-30 tahun dari wajah mereka. Padahal usia mereka baru 23 tahunan. Mana anakmu? Tanya Joyce lagi. Dia sedang tidur. Sayang sekali. Aku ingin melihat seberapa manisnya dia. Apakah dia lebih manis darimu atau tidak? Kau bisa main kemaru nanti. Putraku pasti akan senang berteman denganmu. Tentu. Joyce selalu menatap Adnan yang berdiri di sampingku. Dia siapa? Tanyanya padaku. Jari telunjuknya tertuju pada Adnan. Perkenalkan, dia adalah Adnan, calon suami Ashley.
Aku memperkenalkan Adnan. Adnan tersenyum dan meletakkan tangannya di dada, memperkenalkan diri sebagai calon suami Ashley. Joyce dan teman-temannya terkejut mendengar Adnan sebagai calon suami Ashley. Mungkin mereka tak menyangka Ashley akan mendapatkan seorang lelaki Asia yang tampan seperti Adnan. Kau beruntung sekali, Ashley. Aku iri, ucap Joyce dengan tingkah centilnya. Ashley tersenyum lebar. Dia memang sangat beruntung. Di saat seperti itu, tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti di depan rumah Ashley. Kami spontan menoleh ke arah mobil tersebut. Entah siapa yang datang, tapi sepertinya teman sekolah Ashley juga. Pintu mobil terbuka. Seorang pemuda bertubuh tinggi, berkulit putih dan rambut pirang turun dari mobilnya, membawa buket bunga dan hadiah di tangannya. Pemuda itu tersenyum dan melambaikan tangan pada Ashley. Aku tak kenal. Baru kali ini aku melihatnya. Pemuda itu datang pada Ashley, menyodorkan buket bunga dan hadiah darinya. Selamat Natal, Ashley. Semoga hari Natal memberikanmu banyak kebahagiaan, ucapnya. Terima kasih, ucap Ashley sungkan, menerima hadiah dari pemuda itu. Pemuda itu langsung memeluk Ashley erat. Aku rindu padamu, sayang. Lama sekali kita tak berjumpa. Kau juga tak pernah memberikanku kabar. Kemana saja kau? Melihat adegan itu, Adnan langsung pergi dari sisi kami. Dia masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Ashley mendorong tubuh si pemuda dan menjatuhkan apa yang diberikannya. Dia kemudian berlari menyusul Adnan masuk. Gawat! Adnan pasti cemburu melihat Ashley dipeluk lelaki lain, sehingga membuatnya langsung pergi tak mau melihat adegan itu. Sang pemuda terlihat heran dan kebingungan, karena Adnan dan Ashley tiba-tiba saja pergi. Ada apa ini? Kenapa dengan mereka? Tanyanya, sambil memungut hadiah yang diberikan tadi pada Ashley. Kau siapa? Tanyaku. Aku Warner, mantan kekasih Ashley, tapi aku datang untuk kembali bersamanya. Jawab pemuda itu. Ya Tuhan, jadi dia adalah Warner, pemuda yang pernah dibahas oleh Justin saat itu, yang mengatakan bahwa Ashley dan Warner pernah menginap di Katis. Pantas saja aku tak mengenalnya, karena ini pertama kalinya aku bertemu. Jika saja aku tahu dia itu Warner, tentunya aku akan mencegah dia memeluk Ashley dan tidak akan terjadi hal seperti ini. Siapa lelaki tadi? Tanyanya. Mengapa Ashley mengejarnya setelah dia pergi? Aku mendekat. Dia adalah calon suami Ashley dan kau tak berhak lagi mendekati Ashley. Jawabku tegas. Apa? Sejak kapan? Sejak kapan Ashley memiliki calon suami? Sejak beberapa bulan yang lalu dan mereka akan segera menikah. Jadi, ku minta kau jangan pernah dekati Ashley lagi, karena dia akan segera menjadi istri orang lain. Tidak mungkin. Kau bercanda, bukan? Dia tak percaya. Aku serius. Jika kau tak ingin berurusan denganku. Suara yang tegas. Hei, aku tak memiliki urusan denganmu. Untuk apa kau mengusirku? Aku hanya ingin bertemu Ashley dan berbicara empat mata dengannya. Warner memaksa masuk. Tidak. Jika kau memiliki urusan dengan Ashley, maka urusanmu adalah denganku juga. Aku menantangnya. Cih, kau siapa? Berani sekali kau menantangku. Dasar tak tahu malu. Dia tak takut padaku. Aku adalah sepupunya dan aku termasuk kakak Ashley. Kalau begitu, mari berdua denganku. Dia tersenyum miring, seolah sangat menantangku untuk duel bersamanya. Aku dan dia berhadapan. Tatapan kami saling menunjukkan tantangan dengan sengit. Warner melepaskan mantel miliknya, bersiap untuk melawanku. Aku pun membuka bajuku, menyisakan kaos tanpa lengan menutupi tubuhku. Walaupun sangat dingin terasa, tapi aku tak akan menyerah. Dia harus dapat ganjaran dariku. Saat melihat aku melepas bajuku, Warner cukup tercekat, karena tubuhku lebih kekar darinya. Sedangkan tubuhnya
hanya memiliki tinggi dengan berat badan yang tak seberapa. Aku maju lebih mendekat lagi. Aku siap untuk memukulnya dengan tinjuku ini. Tunggu! Ucapnya, menghentikan semangatku. Kenapa? Aku menyerah. Kenapa? Urusanmu dan aku belum selesai. Kita harus selesaikan dulu. Barulah kau boleh pergi. Tantangku. Tidak. Aku tak mau berurusan lagi denganmu. Maafkan aku. Jangan jadi pengecut. Kau sudah mengejekku tadi. Bahkan kau menantangku. Seharusnya sekarang kita berduel. Tidak. Aku tak mau. Aku menyerah. Warner mengambil mantelnya kembali dari at salju. Tak lupa hadiahnya dan kemudian pergi berlari ke arah mobilnya. Setelah itu, dia benar-benar kabur bersama hadiahnya tadi. Aku geleng-geleng kepala, rupanya dia banci juga. Hanya berani menantang tapi tak berani berduel denganku. Dasar pecundang. Teman-teman Ashley bersorak kagum padaku saat Warner pergi karena aku. Kau hebat, Jason. Puji Joyce. Ah tidak, aku hanya tidak suka dia bersikap kurang ajar. Aku kembali memakai bajuku. Dingin sekali rasanya. Sayang, ayo masuk, kita cek Mas Adnan dan Ashley. Ajak Larissa. Ya, ayo. Aku dan Larissa segera masuk untuk memeriksa bagaimana situasi antara Adnan dan Ashley. Aku cemas hubungan mereka akan renggang gara-gara kejadian tadi. Adnan pasti sangat cemburu melihat calon istrinya dipeluk orang lain. Aku dan Larissa sampai di ruang tengah dengan rasa khawatir yang berlebihan. Kau tahu apa yang aku lihat saat kami sampai di ruang tengah? Bukan Ashley dan Adnan yang sedang cekcok masalah tadi, tapi justru aku melihat Adnan dan Ashley duduk berdua di depan perapian, sedang berbicara dan saling menyandarkan kepala satu sama lain. Ashley dan Adnan pun terdengar tertawa pelan, seolah tengah bersenda gurau. Tak hanya itu, aku lihat Ashley juga mencubiti Adnan ketika pria itu melontarkan candaannya. Astaga, dikira ribut, taunya malah lagi pada bucin. Gumamku pelan. Ya bagus, itu artinya mereka gak membesar-besarkan masalah kecil. Mas Adnan tahu dan mengerti kalau Warner itu hanya masa lalu Ashley. Dan dia juga paham soal budaya barat. Pelukan antara wanita dan laki-laki itu hal biasa. Mungkin Mas Adnan juga paham kalau Ashley sebenarnya gak suka pelukan dari Warner tadi. Dia cowok yang dewasa. Tutur Larissa memuji Adnan. Aku justru tersindir karena aku pernah menghukum Rio karena masa lalu pada Larissa. Padahal Rio tak tahu apapun tentang status Larissa yang sudah menikah. Aku merasa jadi seperti bocah kalah oleh Adnan. Larissa menatapku. Kenapa diam? Kamu gak menanggapi aku? Gak apa-apa, cuma lagi bosan aja. Bosan? Gimana kalau kita ke kamar aja? Ajak Larissa. Mau apa? Kok tanya sih? Udah pahamlah. Tatap Larissa nakal. Mataku berbinar. Tumben sekali dia mengajakku ke kamar di jam segini. Apakah dia sudah tak tahan? Larissa menarik tanganku dan membawaku ke kamar. Dia lalu menjatuhkan aku ke kasur dan naik ke atas tubuhku. Aku tersenyum senang. Larissa pasti ingin melakukan hubungan seks di suasana bersalju. Hihihi, senangnya. Larissa mendekatkan wajahnya dengan wajahku. Aku memejamkan mata siap menerima ciuman darinya. Klek. Oh,